Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas B yang beranggotakan Putri, Diva, Rafsan, Trivena, Nadira, Yuki, dan juga Aulia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu asumsi analisis regresi, yaitu uji linearitas. Selamat menyaksikan! Jadi sebenarnya apa sih uji linearitas itu? Uji linearitas merupakan syarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Uji ini sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Untuk langkah pengerjaannya, seperti biasa, kita akan merumuskan hipotesis terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menghitung statistik uji, merumuskan kriteria uji, dan juga mengambil kesimpulan. Nah, pada bagian ini, kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana tahapan mengerjakan uji asumsi linearitas untuk regresi sederhana atau regresi yang hanya memiliki satu variabel independen. Berikut adalah contoh soal untuk simple regression. Seorang mahasiswa bernama Agus melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara kecemasan terhadap optimisme pada remaja. Data-data skor total dapat ditabulasikan seperti tabel yang tertera pada slide. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah model regresi tersebut memiliki hubungan yang linear. Langkah pertama, kita akan merumuskan terlebih dahulu hipotesis ujinya. H0 adalah tidak terdapat hubungan linear antara kecemasan dengan optimisme pada remaja, dan H1 adalah terdapat hubungan linear antara kecemasan dengan optimisme pada remaja. Langkah selanjutnya, kita akan menghitung statistik uji. Dalam video kali ini, kita akan menghitung menggunakan SPSS. Langkah-langkah SPSS-nya adalah: pertama, masukkan data kecemasan dan optimisme. Kedua, klik Analyze, compare means, lalu masukkan variabel kecemasan pada independent list dan variabel optimisme pada dependent list. Lalu klik Option, Test for Linearity, dan Continue. Lalu kita klik OK dan nanti akan keluar output. Pada output, kita dapat melihat terdapat tabel ANOVA dengan nilai F 11,728 dan p-value 0,006. Kriteria uji pada tes kali ini adalah terima H0 jika nilai p-value lebih besar dari alfa dan tolak H0 jika nilai p-value lebih kecil dari alfa. Nilai alfa adalah 0,05. Nilai p-value yang didapatkan adalah 0,006. Hal itu berarti nilai p-value lebih kecil jika kita bandingkan dengan alfa 0,05. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa H0 ditolak. Terdapat hubungan linear antara kecemasan dengan optimisme pada remaja. Setelah selesai dengan keempat langkah, kita akan membuat report result berdasarkan API style. Report resultnya adalah: uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara kecemasan dan optimisme pada remaja. Lalu didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan linear antara kecemasan dan optimisme pada remaja dengan nilai F 11,728 dan p-value lebih kecil daripada alfa 0,05. Kita sudah mengetahui cara melakukan uji linearitas pada simple regression. Sekarang, kita akan melakukan uji linearitas pada multiple regression atau analisis regresi dengan variabel independen lebih dari satu. Berikut adalah contoh soal multiple regression. Seorang pengamat pasar modal bernama Sugianto ingin melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi harga saham pada perusahaan. Sugianto ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan PER dan ROI atau Return on Investment terhadap harga saham. Berikut terlampir data yang didapatkan. Dengan taraf nyata 5%, tentukanlah apakah model regresi tersebut memiliki hubungan yang linear atau tidak. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah merumuskan hipotesis uji. H0 adalah tidak terdapat hubungan linear antara rasio keuangan PER dan ROI dengan harga saham. Dan H1 adalah terdapat hubungan linear antara rasio keuangan PER dan ROI dengan harga saham.
Langkah selanjutnya, kita akan menghitung statistik uji menggunakan SPSS. Langkah-langkah SPSS-nya adalah: pertama, kita masukkan data harga saham, PER, dan juga ROI. Lalu klik Analyze, Regression, Linear, dan masukkan variabel PER dan ROI pada Independent List dan harga saham pada Dependent List. Lalu klik Save, dan klik on standardized baik pada residual dan juga predicted values. Lalu klik continue. Kita klik OK, dan nanti kita akan mendapatkan dataset baru yang sudah terdapat nilai unstandardized dari predicted value atau PRE_1 dan residual atau RES_1. Kita klik Analyze, Compare Means, masukkan unstandardized residual pada dependent list dan unstandardized predicted values pada independent list. Lalu klik Options, Test for Linearity, dan Continue. Lalu kita klik OK. Nanti pada output, kita akan melihat terdapat tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA, tertera nilai F adalah 0 dan p-value adalah 1. Kriteria uji pada tes ini adalah terima H0 jika nilai p-value lebih besar dari alfa dan tolak H0 jika nilai p-value lebih kecil dari alfa 0,05. Nilai p-value yang didapatkan adalah 1. Hal ini berarti nilai p-value lebih besar daripada alfa 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan tidak terdapat hubungan linear antara rasio keuangan PER dan ROI dengan harga saham. Sama seperti sebelumnya, setelah kita selesai dengan 4 langkah di atas, kita akan membuat report result dengan API style. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara rasio keuangan PER dan ROI dengan harga saham. Lalu didapatkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan linear antara rasio keuangan PER dan ROI dengan harga saham dengan nilai F sama dengan 0 dan p-value lebih besar dari 0,05. Setelah selesai mendengarkan penjelasan untuk uji linearitas baik pada simple regression maupun multiple regression, berikut adalah latihan soal yang dapat dikerjakan. Suatu sekolah melakukan survei terhadap muridnya. Dalam survei tersebut, sekolah mendata skor motivasi, minat, dan juga prestasi dari 12 muridnya untuk melihat apakah terdapat hubungan antara motivasi dan minat belajar terhadap prestasi yang dicapai. Dengan taraf nyata 5%, tentukan apakah model regresi tersebut memiliki hubungan yang linear atau tidak linear. Dengan latihan soal ini, berarti berakhir juga penjelasan kami terkait uji linearitas. Selamat, karena kalian sudah menyelesaikan video ini dengan baik. Semoga video ini bisa menambahkan pengertian teman-teman terkait uji asumsi analisis regresi, yaitu uji linearitas. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam slide maupun penjelasan. Terima kasih teman-teman.